Perkenalkan, kami dari kelompok 5 GLA dengan topik peran geologis dalam industri pertambangan mineral dan logam mulia. Di sini nama saya Givari Ilham Al-Mauldi dengan NIM akhir 167. Saya Lalu Luis Alonso Junior Kapiar dengan NIM 179. Saya Akila Hoda Esan dengan NIM 191. Saya Nabil Rebani dengan NIM 159. Saya Raffi Davis Fernanda dengan NIM 101220050. Saya Anas Dewi Bowo dengan NIM 163. Saya Muhammad Raif Alif dengan NIM 183. Saya Zakwan Fatir Aliansyah dengan NIM 195. Nama saya Muhammad Afkar dengan NIM 187. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil dengan NIM akhir 159. Kami dari kelompok 5 dengan tema atau berjudul peran geologis dalam industri pertambangan, mineral, dan juga logam mulia. Oke, jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas beberapa poin yang bakal dijelaskan oleh teman-teman saya di selanjutnya. Yaitu pada presentasi ini kami akan membahas 6 bagian, yaitu pendahuluan geologi dapat mineral di Indonesia, hubungan geologi dengan pertambangan, dan juga peran geologis dalam industri pertambangan, mineral, dan logam mulia. Dan juga ada tantangan dalam eksplorasi dan pertambangan mineral, serta kesimpulan-kesimpulan yang nanti bakal dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, jadi sekian. Perkenalkan, nama saya Agus Wibowo dengan NIM akhir 163. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya mineral dan logam mulia yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Interaksi antar lempeng tersebut menghasilkan aktivitas magmatisme, vulkanisme, dan tektonisme yang intens. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi pembentukan berbagai jenis endapan mineral ekonomis. Keberadaan mineral seperti emas, tembaga, perak, nikel, dan timah memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional. Namun, sumber daya tersebut tidak terbentuk secara acak, melainkan melalui proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun. Oleh karena itu, pemahaman mengenai geologi endapan mineral menjadi aspek yang sangat penting dalam kegiatan eksplorasi dan pengembangan pertambangan. Dalam proses tersebut, geologis memiliki peran utama dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola sumber daya mineral agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Terima kasih. Pembentukan endapan mineral merupakan hasil dari proses geologi yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Berbagai proses seperti magmatisme, hidrotermal, metamorfisme, sedimentasi, dan pelapukan berperan dalam mengonsentrasikan unsur-unsur tertentu sehingga membentuk endapan yang bernilai ekonomis. Di Indonesia, salah satu jenis endapan yang memiliki cadangan sangat besar adalah endapan nikel laterit. Menurut Irzon, pada tahun 2025, Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, yang sebagian besar berupa endapan nikel laterit. Endapan tersebut banyak ditemukan di Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua, yang tersusun oleh batuan ultramafic. Batuan ultramafic inilah yang menjadi batuan induk pembentukan endapan nikel laterit. Selanjutnya, proses pembentukan nikel laterit. Proses pembentukan ini merupakan endapan nikel laterit yang berlangsung melalui pelapukan kimia yang terjadi cukup sangat lama. Air hujan yang meresap ke dalam batuan menyebabkan unsur-unsur tertentu mengalami pencucian atau leaching. Sementara itu, unsur nikel mengalami pengayaan pada zona tertentu, sehingga membentuk endapan yang bernilai ekonomis. Selanjutnya, pembentukan laterit ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, iklim, struktur geologi, batuan induk, serta lamanya proses pelapukan itu berlangsung. Dan yang terakhir, semua faktor tersebut itu sangat menentukan ketebalan dan kualitas endapan nikel laterit yang nantinya bisa menjadi target eksplorasi maupun penambangan pada bidang ini. Secara umum, profil endapan nikel laterit terdiri atas 4 lapisan utama. Lapisan pertama adalah topsoil atau tanah penutup, sedangkan lapisan kedua adalah lapisan limonit, yang umumnya kaya akan unsur besi atau Fe. Sedangkan lapisan ketiga adalah zona saprolit,
yaitu lapisan yang memiliki kadar nikel lebih tinggi sehingga menjadi target utama dalam kegiatan penambangan. Dan lapisan terakhir adalah bedrock atau batuan dasar yang merupakan batuan induk. Pemahaman mengenai karakteristik setiap lapisan sangat penting karena akan menentukan strategi eksplorasi dan metode penambangan yang akan digunakan. Hubungan geologi dengan pertambangan. Keberhasilan suatu kegiatan pertambangan sangat bergantung pada pemahaman kondisi geologi daerah yang akan ditambang. Setiap endapan mineral memiliki karakteristik geologi yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan eksplorasi yang berbeda pula. Informasi mengenai jenis batuan, struktur geologi, morfologi, dan karakteristik mineralisasi digunakan untuk menentukan lokasi yang memiliki potensi sumber daya mineral. Pada endapan nikel laterite, keberadaan batuan ultramafic menjadi indikator utama dalam pencarian daerah prospek. Selain itu, kondisi topografi dan tingkat pelapukan juga mempengaruhi distribusi kadar nikel dalam profil laterite. Oleh karena itu, studi geologi menjadi tahap awal sangat penting sebelum kegiatan penambangan dilakukan. Pemahaman terhadap kondisi geologi juga dapat mengurangi risiko eksplorasi dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Peran geologi. Dalam industri pertambangan, geologi memiliki peran yang sangat penting, yaitu bertanggung jawab memahami kondisi geologi yang mengontrol pembentukan dan persebaran endapan mineral. Tahap pertama yang dilakukan adalah pemetaan geologi. Pemetaan geologi dilakukan untuk mengidentifikasi batuan, struktur geologi, dan indikasi mineralisasi. Setelah daerah prospek ditemukan, geologi akan melakukan pengambilan sampel batuan dan tanah yang dimana akan dibawa ke tempat analisis secara geokimia. Selain itu, geologi juga melakukan atau memanfaatkan data dari geofisika untuk mengetahui kondisi bawah permukaan tanpa harus melakukan penggalian secara langsung. Yang berikutnya adalah kegiatan pengeboran eksplorasi. Pada tahap ini, geologis melakukan core logging untuk mengidentifikasi jenis batuan, tingkat pelapukan, dan karakteristik lainnya. Data hasil pengeboran kemudian digunakan untuk membuat model geologi 3 dimensi yang menggambarkan bentuk dan sebaran endapan mineral di bawah permukaan. Berdasarkan model tersebut, geologis melakukan estimasi sumber daya untuk mengetahui jumlah dan kualitas mineral yang tersedia sebagai dasar dalam menentukan kelayakan ekonomi. Pada tahap produksi, geologis juga berperan dalam kegiatan grade control agar material ditambang sesuai dengan kualitas yang direncanakan. Meskipun teknologi eksplorasi terus berkembang, kegiatan pertambangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidakpastian kondisi bawah permukaan karena tidak semua karakteristik geologi dapat diamati secara langsung. Selain itu, kompleksitas geologi Indonesia seringkali menyulitkan proses pemetaan dan interpretasi data. Biaya eksplorasi yang tinggi juga menjadi tantangan karena kegiatan pemboran, analisis laboratorium, dan survei geofisika yang membutuhkan investasi yang besar. Nah, di sisi lain, perusahaan pertambangan juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan agar pemanfaatan sumber daya mineral tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan. Kesimpulan, Indonesia memiliki potensi sumber daya mineral yang sangat besar akibat kondisi geologinya yang kompleks dan aktif secara tektonik. Salah satu sumber daya mineral yang paling penting adalah nikel laterite yang terbentuk melalui proses pelapukan batuan ultramafic di daerah tropis. Karakteristik geologi endapan mineral menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan kegiatan eksplorasi dan penambangan. Dalam memahami dan mengelola sumber daya tersebut, geologis memiliki peran yang sangat penting, mulai dari pemetaan geologi, eksplorasi, interpretasi data pengeboran, pemodelan geologi, hingga estimasi sumber daya mineral. Oleh karena itu, keberhasilan industri pertambangan mineral dan logam mulia di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan geologis dalam memahami proses geologi yang membentuk endapan mineral serta menerapkannya dalam kegiatan eksplorasi dan pengembangan tambang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf atas kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tugas presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih.